kita turun menjadi 90%, itu besoknya tidak menjadi setelah dilindungi gitu ya, itu menjadi 100% tidak bisa, tetap bertahan di angka itu. Nah, kalau sudah mengandung rusak, anaknya akan rusak sedikit lagi ke bawahnya terus. Itulah yang disebut gagal ginjal. Ketika ginjal tidak mampu lagi menyaring semua asupan dalam darah, zat-zat yang kotor dalam darah, berarti berarti mengkurang semua yang jelek itu akan disebar ke seluruh tubuh dengan sakit parah. Makanya pernah ada yang keluarga tetangga yang gagal ginjal. Ini jalan tidak terlalu banyak ya. Mungkin pola hidupnya lebih bagus. Orang kalau sudah gagal ginjal itu berarti kan disaring ya darahnya. Maka dia darahnya di HD, hemodialisis atau dicuci darah. Ya pernah dengar ya? Cuci darah. Jadi darahnya itu diambil, dimasukkan ke dalam mesin, terus dicuci sama mesin, terus dimasukkan kembali. Jadi kayak pasang 2 jalur. Satu darah dimasukkan ke dalam, diambil dari arteri yang besar, ini di paha. Kan arteri memproduksi darah keluar mesin, terus dilebok, namanya kayak infus ke dalam pembuluh darah vena. Jadi itu yang namanya cuci darah. Menyembuhkan, buatan ginjalnya tetap tidak berfungsi. Ketika cuci darah masuk ke dalam tubuh, kan nggak mau nyaring lagi dalam tubuh. Tergantung kemampuan tubuh. Kalau masih awal nih, kalau sakit gagal ginjalnya awal, masih bisa 3 bulan atau 6 bulan, tubuh masih kuat, bersih. 6 bulan kotor lagi. Maka, tapi begitu kesini enggak menurun 3 bulan. 3 bulan harus cuci darah lagi. Semakin kesini sebulan, maka sebulan harus cuci darah lagi. Semakin kesini 2 minggu baru cuci darah. Semakin kesini 1 minggu sekali. Batasnya apa? Kalau cuci darah sudah 2 kali seminggu itu sudah. Karena cuci darah 2 kali bisa aja nih, baik pengalaman keluarga, saudara, ataupun cuci darah 2 kali seminggu, berarti sudah tidak ada cuci darah 3 kali. Ini cara pertanyaan belum mati tetap sudah mental. Tapi secara teori medis hanya nunggu mawon seberapa kuatnya dia. Nggak bisa fungsi ginjal kalau kemudian ya nggak tahu kalau ada alternatif katanya bisa dan sebagainya, ya monggo. Tapi secara medis tidak akan bisa kembali diperbaiki. Makanya hati-hati untuk makanan, minuman yang terutama kemasan dikurangi. Kalau saya tetap makan yang tetap malam. Karena untuk masa depan anak-anak kita juga, kita anak-anak kan tidak terkendali jajannya. Itu kalau dari ginjalnya, kalau minuman cenderung ginjal, kalau makanan cenderung ke hati, ke depan. Jadi kalau yang bisa larut lewat minuman akan disaring oleh ginjal, maka akan memperberat beban ginjal. Yang lewat makanan akan disaring oleh hati, oleh depan, sehingga memperberat beban hati. Resikonya kalau ginjal akan gagal ginjal, kalau hati gagal hati, itu yang disebut hepatitis itu. Radang hati itu hepatitis kalau dalam bahasa medis. Jadi selama berpuasa hindari minum soft drink itu. Kalau terutama berbuka. Jadi yang paling bagus cairan itu cairan bening biasa saja, cairan putih sama paling ideal adalah jus buah. Ya kalau orang lain jus ya, dia paling penting diperbanyak makan buah. Kalau yang paling bagus itu buah pokoknya. Ada pisang atau apa? Pisang itu bagus karena dia kalsiumnya tinggi. Kalau itu bagus. Itu kalau antara buka dan sahur paling ideal itu cairan yang cukup dan buah. Kalau sahur yang kurang bagus dikonsumsi itu minuman manis, justru kebalikannya ya. Kopi itu kurang bagus. Kalau puas sahur itu bagusnya yang dicerna lambat oleh tubuh. Karbohidrat tetap nasi, pagi-pagian, mentah atau
atau mie apa-apa, artinya dia dicerna lambat. Kalau gula itu seperti teori kemarin, kan langsung dicerna. Memang segar sebentar, tapi setelah itu hilang. Jadi nanti rasa lemes hausnya itu lebih panjang. Kalau umbi-umbian, kalau karbohidrat dicerna lambat kan. Kalau teorinya 4 jam baru bisa dalam 6 jam baru diserap oleh tubuh. Jadi usahakan itu kalau teh dan kopi itu di samping dia akan memperberat rasa haus, ada teh dan kopi itu kan ada kayak furosemid nih, ada zat yang akan meraksa kencing, lebih banyak kencing banyak. Kalau kita tahunya kopi, nah, semakin banyak kencing, semakin banyak cairan cadangan kita yang terbuang. Jadi kalau bisa, kalau mau kopi antara buka dan sahur. Terus yang bentuknya adalah rokok. Kalau jenengan sudah bisa menghindari rokok dari subuh sahur sampai maghrib, jenengan kan sudah bisa berhenti merokok. Cuma tinggal nyambung dari maghrib sampai subuh kan masih bisa. Jadi sekali lagi teorinya, orang berhenti merokok bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Masih bisa, kan bisa ya, dari subuh sampai maghrib tidak merokok, bisa? Bisa Pak. Berarti ini nambahin lagi? Bisa. Oke, ini ada momen yang bagus, silakan. Kalau memang bisa diniati lah dan merokok. Eman-eman rokok itu pembakaran. Jangan muslim berilmu muslim. Pembakaran, uang dibakar itu menghasilkan jaduang dalam bentuk asap. Makanya pembakaran mesin mobil duduk-duduk dikeluarkan dalam bentuk asap. Jadi asap adalah sisa pembakaran. Sisa itu sama dengan sampah metabolic. Makanya mesin masuk bensin ataupun apapun bentuk bahan bakar diolah untuk menjadikan energi keluar dalam bentuk asap. Jadi yang sangat disayangkan kalau dengan ternyata mengkonsumsi atau memasukkan barang yang bentuknya adalah residu sampah. Umpamanya sekarang ya, saya di sini hujan, saya bawa kertas ini untuk cerita pembanding saja. Saya bawa kertas, terus saya bakar. Kebetulan asap. Jadi kan di sini merasa terganggu. Kemudian malah kita saya dari merangkik. Ya, padahal memang ketika perpuluhan terus dibakar cepat gitu. Kan sama itu asumsinya. Jadi kita sudah mulai kurangi. Ketika panjenengan pun harus terpaksa merokok, kalau bisa ya jangan ngomong lagi kumpul-kumpul rame, karena merokok kan kenikmatannya Anda sendiri. Orang lain kayak saya bakar kertas. Oke, sekarang bayangkan itu. Coba bayangkan, saya naik angkot, terus saya bakaran kertas di situ. Jadi kan pulau lalu kan. Tapi padahal yang merokok itu sama, karena dia menghasilkan asap yang ke orang yang ini. Itu